Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Gunawan. Saya sebagai Product Owner dengan NIM 24090081. Perkenalkan, nama saya Witria Ramadhani sebagai Scrum Master dari NIM 24090088. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Hosen sebagai Tetek dengan nomor NIM 24090084. Di sini izinkan kami memaparkan hasil proyek kami di mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak dan kami mengambil judul Wistur. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan produk yang kami buat. Dan kami mengambil judul Wistur. Wistur adalah sebuah website yang berisikan informasi mengenai destinasi wisata di daerah Tegal dan sekitarnya. Dan di sini saya sebagai PO yang bertugas menyusun visi produk, lalu mengumpulkan kebutuhan pengguna, lalu menerjemahkan menjadi produk backlog item. Dan saya juga bertanggung jawab menentukan prioritas fitur yang harus dikembangkan terlebih dahulu berdasarkan analisis dari studi kasus pengguna yang relevan. Di sini terdapat skenario dari seorang Dina. Dina tersebut seorang mahasiswa dari Semarang yang sedang berlibur ke Tegal, lalu ia ingin mencari destinasi wisata menarik dan membuka web Wistur. Nah, di sini dari Branda, ia bisa langsung melihat rekomendasi wisata populer dan lokasi pada peta untuk mencari wisata berdasarkan yang dia mau. Lalu ia menggunakan fitur tersebut untuk mencari tempat dengan minat yang diinginkannya. Setelah itu, Dina membuka salah satu destinasi dan membaca informasi lengkap seperti harga tiket, jemputan, deskripsi. Lalu, ia juga membaca ulasan dari pengguna lain sebagai pertimbangan sebelum berkunjung ke destinasi tersebut. Setelah mengunjungi tempat tersebut, Dina kembali ke aplikasi dan memberikan review dan rating untuk membantu pengguna lain. Dengan Wistur, Dina dapat menjelajahi Tegal dengan nyaman, cepat, dan terarah, tanpa perlu bertanya ke banyak orang atau buka aplikasi lain. Nah, berdasarkan skenario tadi, saya menyusun produk backlog item atau BBI yang terdiri dari 4 epic utama, yaitu ada beranda, informasi wisata, pencarian, dan review wisata. Setiap epic berisi user story yang ditulis dari sudut pandang pengguna. Misalnya, sebagai pengguna, saya ingin mencari tempat wisata berdasarkan minat agar hasilnya sesuai preferensi saya. Nah, semua epic dan story kami masukkan ke dalam Atlassian Jira dan kami turunkan menjadi task dan sub-task yang bisa ditindaklanjuti oleh tim developer. Itulah penjelasan dari saya sebagai product owner. Kalau ingin melihat versi lengkap dari backlog, deskripsi, story point, dan dokumentasi proyek kami, bisa langsung di slide ke-7. Nah, slide ini ya. Di sana, kami sudah menyertakan QR Code dan link ke Atlassian, Jira, dan Figma desain kami. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Fitri Ramadhani berperan sebagai Scrum Master, bertugas sebagai menyusun sprint di Jira, membagi tugas ke developer melalui subtask, memantau progres dan status tugas, memimpin sprint planning, review, dan retrospensif, menjadi penghubung antara product owner dan developer. Lalu selanjutnya, berikut ini adalah rangkuman sprint yang telah dijalankan tim kami. Kami membangun pengembangan aplikasi menjadi 4 sprint review, yaitu sprint pertama ialah Branda. Kami mendesain halaman awal dan rekomendasi wisata. Pengguna dapat melihat tampilan awal dan daftar wisata dan tempat wisata. Semua task terselesaikan dari hasil retrospensif. Kami menyadari pentingnya menjaga konsistensi tampilan UI antar anggota. Lalu sprint 2, informasi wisata. Kami menyusun halaman informasi destinasi seperti artikel, gambar, dan jam buka operasional. Sprint berjalan lancar meski sempat terkendala data yang belum dilengkap di awal. Masalah ini kami atasi dengan sprint berikutnya. Lalu sprint 3 yaitu pencarian. Fitur pencarian berdasarkan nama dan minat wisata. Kami membangun fitur pencarian berdasarkan
wisata, kami membuat fitur untuk membaca dan memberikan ulasan wisata. Fitur berhasil. Jadi semua pengguna bisa membaca ulasan wisata. Pengguna dapat menambahkan ulasan sesuai pengalaman. Jadi rundownnya semua teks terselesaikan. Retrofensifnya fitur review berhasil. Waktu estimasi sedikit mepet akan lebih disiplin pada perencanaan. Lalu slide berikutnya, agar hasil sprint dinyatakan benar-benar selesai, kami menggunakan acuan yang disebut definition of done atau dalam singkatan DOD. Kriteria DOD kami meliputi desain mockup untuk setiap fitur utama berupa beranda, informasi wisata, pencarian review telah selesai. Lalu setiap desain sudah mempresentasikan kebutuhan pengguna sesuai dengan cerita pengguna, user story. Setiap tampilan diuji secara visual dan memastikan konsistensi warna, font, ikon, dan navigasi. Lalu semua tampilan mockup dapat diakses dan ditampilkan di satu rangkaian flow aplikasi terlihat jelas. Sprint review dan retrofensive sudah dilakukan juga. Hasil sprint sudah didokumentasikan. File mockup siap digunakan untuk tahap pengembangan lebih lanjut jika proyek lanjut ke tahap coding. Jadi untuk penjelasan lebih lengkap terkait mockup atau flow aplikasi bisa dilihat ke slide ke-7. Di sini terdapat kode QR, via QR, atau ada linknya juga. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Oke, sekarang dengan saya di sini sebagai DT atau development team, di mana saya bertugas untuk membuat desain mockup user interface, mengerjakan task-task yang ditentukan di Jira atau Atlassian, dan membuat fitur-fitur berdasarkan dengan visual story pengguna. Jadi di sini saya akan menampilkan prototype di mana di situ ada fitur-fitur yang telah saya buat di situ. Oke, sekarang kita masuk ke previewnya. Oh salah, kita masukin di sini aja. Di sini tertampil yaitu beranda, informasi beranda, di mana dari PO itu menginginkan bahwa beranda itu menampilkan informasi tentang history ini. Di sini saya menampilkan tentang jelajah Tegal, rekomendasi wisata gunung serta pantai, dan rekomendasi wisata di Tegal juga. Di sini saya akan menampilkan langsung ke jelajah Tegal ya. Dan di sini kita menampilkan wisata Guci, di mana wisata Guci itu menjadi wisata ikonik di Tegal dan banyak orang yang tahu bahkan bukan dari warga Tegal saja. Di sini juga saya menampilkan kuliner khas yaitu teh inci, gemblong, dan nasi bogor. Yang kita baik aja, kita baik langsung ke fitur search-nya. Di sini search-nya itu ada yang sesuai keinginan. Di sini ada misalnya kita coba curug cantel ya. Di sini curug cantel kita enter. Di sini ada beberapa deskripsinya tentang curug cantel, di mana ada rating, waktu buka, deskripsi selengkapnya juga ada di sini, tentang harga tiketnya juga di sini, dan juga ada tulis ulasan nanti buat review selanjutnya. Oke, kita balik lagi, kita langsung ke search yang berdasarkan map. Di sini kita coba cari kota Tegal, di sini. Jadi sebenarnya di sini di kota Tegal itu masih banyak pantai ya, kayak ada pantai Waraja dan pantai Batamsari, karena di sini belum dioptimalkan, jadi masih hanya pantai alam indah buat gambaran saja atau buat sampel. Jadi di sini nanti bisa diklik nanti. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nanti fitur selanjutnya yaitu ada yang namanya rekomendasi wisata. Rekomendasi wisata di sini yaitu misalnya wisata gunung nih, dari saya itu mengambil beberapa sampel, yaitu ada Guci dan ada Pasar Selumpring. Coba kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada wisata pantai juga, yaitu sama sebenarnya. Itu berdasarkan review dari kalau nggak salah aplikasi Google Map dan berdasarkan dari rating teman-teman sekitar yang sebagai warga Tegal. Di sini juga ada rekomendasi. Sebenarnya di wisata gunung wisata pantai ini bukan rekomendasi ya, kayak daftar list, cuma karena daftar listnya masih sedikit, jadi kita ya masuk-masuk dengan rekomendasi aja dulu. Dan di sini di rekomendasi Tegal. Di sini sebenarnya harusnya ada Guci, ada Permandi di sini, cuman karena kita mengambil beberapa sampel dari daftar list, karena daftar listnya masih sedikit, jadi kita agak rata, jadi agar Danau Beko juga masuk, Buah Lawa juga masuk gitu. Di sini saya merekomendasikan wisata gunung berdasarkan Google Map, yaitu ada Danau Beko, Buah Lawa, dan Gunung Tanjung. Di pantainya itu Pantai Alam Indah, Pantai Muara Reja, Pantai Perumahan Mbak. Oke, di sini juga dapat bagaimana di sini diceritakan kami sebagai mahasiswa dan sebagai warga Tegal melihat banyaknya wisata di kota ataupun kabupaten yang belum banyak orang diketahui. Dan kami ingin mengenalkan wisata-wisata itu lewat media website agar promosi ini tak terbatas ruang, kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik, sekian pemaparan hasil proyek dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.